Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bersawan TV-ku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia, atas segala rahmatnya, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita semua sempat menyaksikan tayangan ini, sempat menyaksikan ceramah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, sebagai utusan yang terakhir, sebagai nabi dan utusan yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya dan kepada umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hidup itu mudah, hidup itu gampang, hidup itu nikmat, hidup itu membahagiakan manakala kita tahu tata cara bagaimana cara hidup yang gampang dan bahagia itu. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat nikmat Allah yang dicurahkan begitu banyak baik dari langit maupun dari bumi kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya seandainya penduduk satu negeri, penduduk satu kota, penduduk satu kampung, satu desa, satu kelurahan itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Namun kenyataannya mereka banyak yang mengabaikan perintah-perintah Allah itu, sehingga Allah menyiksanya akibat perbuatan yang mereka lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa ambil hikmah, bisa kita ambil pelajaran. Kalau memang kita itu menghendaki hidup ini serba berkecukupan, kalau menghendaki kita itu hidupnya nyaman, kita menghendaki hidup itu tidak ada masalah yang tidak terpecahkan, kalau kita menghendaki rezekinya cukup dan bahkan lebih, maka tidak ada kata lain. Kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang Allah telah berikan, khususnya yang Allah telah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang telah saya baca tadi. Allah akan turunkan rahmatnya, barokahnya, rizkinya, anugerahnya dari langit dan dari bumi
dalam jumlah yang lebih dari yang kita perlukan. Dengan catatan kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman artinya kita mempercayai adanya Allah dan mempercayai rukun iman yang 6. Kemudian kita bertakwa kepada Allah. Takwa artinya kita mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Mengerjakan perintah, ada kalanya perintah itu perintah wajib, manakala kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan maka kita mendapatkan dosa dan azab Allah. Kemudian perintah sunnah. Perintah sunnah adalah perintah di mana kita bisa mengerjakan perintah itu, kemudian Allah berikan pahala atas perintah yang kita kerjakan. Dan manakala kita tidak kerjakan, itu sayang sekali. Allah sudah berikan kesempatan untuk kita mendapatkan pahala, namun kita tidak lakukan. Walaupun kita tidak berdosa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala dan anugerah yang Allah siapkan untuk kita dengan cara kita mengerjakan perintah-perintah yang sunnah itu. Para jamaah rahimakumullah, sehingga kalau kita kepingin hidup ini bahagia, hidup ini serba berkecukupan, apa yang kita inginkan Allah kehendaki, apa yang kita minta Allah kasih, doa-doa kita dikabulkan. Kuncinya adalah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh-penuhnya, sepenuh hati. Beriman sepenuh hati, bertakwa sepenuh hati. Kita kerjakan yang diperintah dan kita tinggalkan yang dilarang. Kemudian setelah itu kita bekerja seperti biasa. Bekerja bukan untuk mencari rizki, tapi bekerja untuk menjemput rizki. Bekerja untuk mengambil rizki, karena rezekinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita mengambilnya. Sehingga kesuksesan kita itu tidak bisa hanya dengan bekerja keras, bekerja non-stop, bekerja full day, bekerja sepenuh perhatian. Tidak bisa hanya dengan itu, tapi kita perlu minta kepada Allah. Rizki yang Allah berikan kita minta, karena rezeki itu sudah dicatat oleh malaikat Jibril pada saat kita masih usia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Allah sudah perintahkan malaikat Jibril untuk menulis 4 perkara. Di antaranya adalah menulis rizki kita. Rizki yang Allah tulis melalui malaikat Jibril, jumlahnya cukup, tidak ada yang kurang. Cukup, bahkan lebih dari cukup. Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap ada kesulitan didampingi Allah kemudahan. Setiap ada kesulitan didampingi kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan dan bukan sebaliknya. Allah menghendaki kesulitan. Allah berikan kemudahan sehingga dengan itu Allah berikan banyak hal untuk kita. Kalau kita benar-benar mengikuti anjuran Allah, mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, maka hidup ini akan bahagia, kita akan kaya, kaya sekaya-kayanya. Kaya itu artinya bahwasanya Allah memberikan rezeki yang cukup dari yang kita perlukan. Itu namanya kaya. Misalnya kita memerlukan biaya hidup dalam 1 bulan 5 juta misalnya. Allah kasih rezeki lebih dari 5 juta. Allah berikan rezeki lebih dari yang kita perlukan. Itu namanya cukup. Kita penuhi keperluan hidup tanpa ada hutang. Itu artinya kaya. Dan sebaliknya, kalau penghasilan kita banyak, pengeluaran banyak, dan kita masih punya hutang, itu namanya kita belum kaya. Kaya itu artinya kita punya lebih dari yang kita perlukan.
Dan Allah menghendaki itu. Allah tidak menghendaki kesulitan, Allah tidak menghendaki kekurangan, tapi Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dengan catatan ikuti perintah-perintah Allah, yaitu kita melaksanakan perintahnya, baik perintah wajib maupun perintah sunnah, dan kita hindari semua larangan-larangannya. Baik larangan itu kita lakukan terang-terangan, ataupun larangan itu kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang lain. Kalau perintah sudah dikerjakan, larangan sudah dihindari, itulah kita masuk kategori orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa diberikan Allah rahmat yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita mari mulai saat ini memperhatikan perintah-perintah Allah dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik perintah wajib seperti sholat fardu yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian kita keluarkan zakat bagi yang sudah punya harta cukup 1 nisab dan cukup 1 haul, kita keluarkan zakatnya. Kita tunaikan ibadah haji, ibadah umrah bagi mereka yang diberikan Allah kemampuan untuk itu, maka segera kita lakukan. Kemudian perintah-perintah sunnah. Perintah sunnah itu adalah menunjang kekurangan dari perintah-perintah wajib yang kita lakukan dan tidak sempurna. Bahkan ada kekurangan, misalnya Allah perintahkan kita sholat fardu yang 5 waktu itu wajib hukumnya untuk dikerjakan. Kemudian kita juga diperintahkan menjalankan sholat-sholat sunnah, baik sholat-sholat yang mendampingi sholat fardu ataupun sholat-sholat lainnya. Sholat yang mendampingi sholat fardu seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu perlu kita lakukan karena untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu kita yang masih belum sempurna. Atau sholat sunnah yang lainnya, misalnya sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, kita lakukan. Di pagi hari ada sholat duha. Sholat duha jangan pernah ditinggalkan, karena sholat duha manakala kita kerjakan 2 rakaat itu cukup untuk mensedekahi ruas-ruas yang ada dalam tubuh kita yang sebanyak 360 ruas, itu setiap hari minta sodako. Bentuk sodakonya adalah kalimat takbir, tahmid, tahlil, istighfar, perbuatan baik lainnya. Itu adalah sebagai sodako untuk 360 ruas yang ada dalam tubuh kita. Kemudian sholat duha yang 2 rakaat itu sudah cukup untuk memberikan sodako dalam sehari itu kepada ruas-ruas kita. Dan manakala kita melakukan sholat duha sebanyak 4 rakaat setiap hari, maka Allah akan cukupkan rezeki kita sampai sore hari. Dan manakala sholat duha kita kerjakan 6 rakaat setiap hari, insya Allah kita akan dihindarkan dari balak dan musibah. Kita akan dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang kita tidak suka. Allah akan hindarkan perbuatan atau hal-hal yang membuat kita menjadi tidak baik. Insya Allah itu akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manakala kita bisa mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, 12 rakaat sholat duha kita kerjakan, maka kita akan dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menghendaki kita itu masuk surga, makanya diberikan amalan-amalan yang gampang, yang mudah, yang bisa kita kerjakan untuk bisa mendapatkan surga Jannatun Naim. Para pemirsa TV KU yang dirahmati Allah, kembali kepada bagaimana cara hidup ini menjadi mudah, menjadi gampang dan berkelimpahan. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita perlukan disiapkan oleh Allah. Tentunya kembali kepada kita beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya dengan sepenuh hati, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Khususnya kalau perintah sunnah, Allah perintahkan kita untuk sodako, dan kata Rasulullah, sodako itu bisa meluaskan rezeki kita. Kata Rasulullah, sodako itu tidak mengurangi harta kita,
Justru dengan sedekah Allah akan tambahkan rezeki kita. Dan ini banyak sekali kesaksian-kesaksian mereka yang gemar bersedekah, Allah tambahkan rezekinya. Sedekah tidak mengurangi rezeki, justru sedekah menambah rezeki. Sekaitan dengan itu, para jamaah yang rahimakumullah, mari kita gemar melaksanakan, menunaikan sedekah, mengerjakan sholat-sholat sunnah, ibadah sunnah lainnya untuk melengkapi ibadah fardu kita. Sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini kesempatan yang baik. Saya sedang di Masjid Nabawi, di halaman Masjid Nabawi. Kemudian saya sempatkan untuk memberikan tausiah, memberikan ceramah kepada para jamaah, para pirsawan di TV Kalimantan Utara. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.